Halo guys, kenalin aku Gumaya, aku dokter muda. Saat ini aku lagi ada di siklus atau stase ke-13 dari 14 stase yang harus dilalui. Aku merupakan dokter muda, saat ini lagi di RSUD Raden Matahir Jambi. Aku udah di FKIK Unja, dan hari ini adalah hari aku akan melakukan ujian long case. Mungkin ini bakalan jadi long case terakhir karena ini stase aku yang ke-13 dari 14. Stase terakhirnya nanti itu adalah forensik, dan di forensik terakhir sampai detik ini itu ujiannya nggak ada yang long case. Jadi ini mungkin akan jadi long case terakhir aku. Mudah-mudahan aku bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik, menyelesaikan long case ini dengan baik. Aku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yang ditanyakan oleh konsulen dengan baik, dan apa yang aku pelajarin itu bisa aku ingat, bisa aku ungkapkan, bisa aku ceritakan kepada konsulen. Semoga juga kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan tapi aku nggak tahu, selama proses menuju ujian itu aku diberikan petunjuk agar aku diberikan pengetahuan untuk diberikan petunjuk untuk mempelajari tentang itu. Terima kasih teman-teman, doain aku ya. Baik. Kemudian sebenarnya untuk izin lanjut kan ya, jadi untuk mengambil selanjutnya itu sebenarnya ada juga uji cukit. Jadi uji cukit ini adalah mengambil dengan jarum, kemudian kita ambil ujung jarumnya, kemudian kita lihat nanti di ujung jarumnya itu, karena harusnya dari si tungau itu sendiri itu nanti kalau ada di ujung jarum dia akan mencengkeram, sehingga pas kita tarik ini nanti akan ada tungaunya gitu. Terus ini tapi nggak kita lihat dengan mata telanjang, kita lihat di bawah mikroskop. Kemudian ada juga yang namanya swab kulit atau usap kulit. Jadi kita itu membutuhkan untuk yang selotip. Jadi selotip itu kita tempel set, terus kita ambil, terus kita taruh di objek glass, kita taruh, terus kita KOH, dan itu dilakuin di satu lesi itu sampai 6 kali. Kemudian growing testnya udah, dermoskopinya juga udah. Histopatologi ya, histopatologi atau biopsi. Jadi kalau histopatologi atau biopsi ini ya dia harus menemukan tungaunya gitu, dan biasanya di stratum corneum. Jadi kan lapisan itu ada beberapa, cuman memang si tungau ini tuh kalau mamaknya biasanya bisa ditemuin sampai ke dermis, tapi biasanya enggak di bagian corneum atau corneum sampai ke basal. Nah itu kalau untuk histopatologi itu harus ditemukan dari si tungau. Letaknya biasanya ada di ujung dari kanalikulinya atau terowongannya gitu. Terus kita belajar apa lagi? Oh iya, kanalikuli itu panjangnya kira-kira 1 cm biasanya. Kemudian sudah dermoskopi, lesi berpigmen. Nah, kan kalau dermoskopi itu biasanya untuk mengevaluasi lesi yang berpigmen dan seperti atau melanoma. Jadi dia berpigmen atau melanoma. Jadi kita itu bisa pengamatan langsung dari mana? Dari sel dari epidermis sampai ke dermis, kita tuh bisa melihat. Yang kita gunakan ada mediumnya, yaitu ada minyak atau liquid, kemudian ada air atau alkohol, ataupun dengan cahaya yang terpolarisasi. Sehingga observasinya itu langsung bisa ke kulit tanpa kita nggak terganggu sama adanya refleks cahaya. Di kulit nanti gambarannya itu seperti tiap lapisan itu kelihatan. Dan untuk ya pokoknya kalau si dermoskopi ini juga tujuannya adalah untuk melihat terowongan. Jadi ada 2 pemeriksaan. Yang untuk menegakkan diagnosisnya kan berarti menemukan dari si tungaunya. Yang pertama adalah perokan kulit, dia dibantu sama KOH. Kemudian uji cukit, sebenarnya ada uji cukit, kemudian ada juga pemeriksaan uji cukit sama usap swab, sama udah sih itu aja. Terus ada growing test sama si dermoskopi ini adalah untuk melihat terowongannya. Sebenarnya ada juga pemeriksaan intradermal, tapi itu agak sulit dilakukan karena kalau pemeriksaan intradermal ini kita benar-benar membutuhkan untuk tungaunya. Jadi kadang-kadang tungau ini memang sulit untuk dibiarkan. Jadi kadang-kadang kita menggunakan sampelnya itu kurang, tapi kalau misalnya dia dipakai semuanya, maka itu juga terjadi erupsi. Jadi untuk intradermal ini masih sulit untuk dilakukan gitu. Nah itu, jadi untuk pengobatan itu sebenarnya ada 2.
tetap ada medikamentosa sama ada yang non medikamentosa. Non medikamentosa ya berarti kan dia harus memperbaiki hygiene-nya, kemudian pengobatannya, pemberitahuan juga kepada keluarga-keluarganya. Sebenarnya keluarganya juga harus diobatin, kemudian juga pakaian-pakaian, spray dan lain-lain yang mungkin kontak dengan pasien itu harus dibersihkan, dicuci, dijemur di siang yang panas ataupun nanti digosok. Dan untuk yang medikamentosa itu bisa dua, ada yang oral maupun topikal. Nah, untuk yang oral biasanya untuk skabisitnya itu bisa diberikan ivermectin. Kemudian untuk ivermectin berapa dosisnya nanti aku coba cari tahu lagi ya. Kalau yang untuk skabisit, untuk yang topikal itu ada beberapa. Jadi yang pertama itu ada yang namanya belerang endap atau sulfur precipitatum dengan presentase 4-20% tersedia dalam bentuk salep ataupun krim, dimana ini sebenarnya dia hanya bersifat skabisit tapi nggak ovisit, jadi untuk telurnya dia nggak membunuh. Tapi kurangnya adalah dia ini biasanya menimbulkan bekas. Dia itu menimbulkan apa ya namanya? Dia itu menimbulkan apa sih? Kayak ada bekasnya gitu loh, kayak tintet gitu. Kayak kalau dioles tuh dia ada bekasnya, kayak ada white case-nya gitu. Oh nggak salah sih gitu ya. Coba aku cari tahu lagi ya. Oh nggak ada ya. Dan kita juga belum belajar siklus lunar ya. Nah kan itu berbau kotor di baju sama bersifat iritan. Tapi kalau untuk bayi sama ibu hamil dia bisa. Kemudian yang kedua adalah benzil benzoat. Benzil benzoat ini persentasenya paling tinggi 20-25%. Sifatnya sama, enggak, sifatnya dia bisa skabisit, dia bisa ovisit, dia bisa cocok juga untuk seluruh stadium. Tetapi kekurangannya adalah dia ini kalau diaplikasikan itu bisa menimbulkan gatal yang lebih dari biasanya, gatal dari yang sebelumnya. Kemudian dia ini sifat iritannya lebih tinggi, kemungkinan untuk terjadi iritasi itu lebih tinggi. Dan juga dia ini susah, dicarinya susah, sulit diperoleh. Dan kadang-kadang setelah pengaplikasian itu orang-orang menjadi diare gitu. Jadi sebenarnya bisa, cuman kurang, karena nanti syarat dari pemberian obat itu ada 4 nanti. Kemudian yang selanjutnya ada Gamexan. Gamexan itu 1%. Jadi kalau Gamexan 1% ini Gamexan 1% itu dia krim atau lotion ya bentuknya. Sebenarnya dia efektif untuk semua umur, angka kesembuhannya juga tinggi, kemudian mudah digunakan, angka kesembuhan tinggi, efektif untuk semua stadium, mudah digunakan. Dia penggunaannya sama, 1 kali 1 malam, dibiarkan, nanti diulang lagi kalau misalnya masih ada gejala gitu ya. Kemudian ada Kratamiton. Kalau Kratamiton 10%. Dia ini keren, bagus. Dia selain skabisit, dia juga ada anti dari gatal, anti pruritusnya. Tapi dia susah untuk dicarinya gitu. Jadi yang paling bagus sebenarnya adalah Scabies. Jadi yang paling bagus itu adalah permetrin 5%. Permetrin 5% ini cara kerjanya itu dia itu menghambat natrium channel, sehingga dia itu terjadi disrupsi dari dinding sel si tungaunya, sehingga itu lama-kelamaan akan membunuh si tungau gitu. Nah ini pengaplikasiannya 1 kali 1 minggu, diulang jika masih ada gejala, diulang lagi, tetap diulang 2 kali. Kemudian itu untuk memastikan bahwa itu benar-benar mati gitu. Sebenarnya yang bagus itu Gamexan sama permetrin, tetapi efektivitasnya, toksisitasnya itu lebih rendah si permetrin kalau dibanding dengan Gamexan, sehingga pemilihan terapi utamanya adalah dari si permetrin gitu guys. Mungkin udah ya, kita sekarang belajar ke ini sih sebenarnya ke siklusnya. Jadi tuh misalnya kita ketemu sama orang yang skabies, kita kontak, dalam 30 menit itu si kuman tuh akan pindah. Kemudian dia akan mencari tempat yang paling tipis, dia akan berusaha untuk masuk dengan menggali terowongan. Kemudian nanti kalau udah bisa masuk, dia akan terus menggali terowongan.
Kemudian nanti ya kita baca dulu ya, mana sih si siklusnya. Siklus hidup telur menjadi larva, nimfa, dan tungau dewasa. Jadi kalau skabies ini memang dia itu adalah siklus yang lengkap. Jadi dari telur, larva, nimfa, sampai tungau dewasa. Mungkin itu dulu ya, kira-kira belajar kita itu hari ini kayak ini, dan beberapa memang aku belum pelajarin seperti kayak mana mekanisme kerja dari setiap obat. Kalau misalnya orangnya itu dewasa, itu gimana perbedaan yang dewasa sama anak-anak atau buruh hamil itu dalam tata laksananya gimana. Terus aku juga belum belajar aku belum baca Podolsky, aku belum baca FKUI secara lengkap. Jadi setelah aku ulang-ulang ini lagi, nanti aku akan membaca 2 buku itu. Setelah itu aku akan mempelajari status aku lagi, dan mudah-mudahan aku berharap bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, hanya kepadamu hamba meminta, dan hanya kepadamu hamba memohon pertolongan, Kau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga hari ini ujian long case kulit aku bisa lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudahkan dan lancarkanlah hamba ini ya Allah. Hanya kepadamu lah hamba meminta, dan hanya kepadamu lah hamba memohon pertolongan. Engkau lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkatilah, ridhoilah hamba untuk lancar longkes hari ini. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dadah.